Hai guys, gimana kabarnya? Udah lama ya kita nggak bicara. Aduh, kemana aja kamu? Kenapa sekarang baru cari? Udah sombong ya sekarang? Bukan sombong teman-teman, maklum bisnis lagi lancar. Lah, gimana sih? Bagus dong kalau bisnisnya lancar, cuannya makin banyak. Gimana sih? Aduh, biar dibilang gitu, pusing juga, tahu nggak? Itu uang mau dikemanakan? Kalau misalnya mau ditabung, ya takutnya nanti duitnya cepat habis. Kalau misalnya mau beli emas, ya takut juga kalau misalnya mau dijual, pas emas lagi turun harganya, ya rugi lah. Gimana kalau kamu coba obligasi syariah aja? Obligasi syariah? Iya teman-teman, jadi obligasi syariah itu obligasi syariah merupakan surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah, di mana emiten membayar kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil atau margin atau fee, termasuk juga pembayaran dan obligasi setelah jatuh tempo. Adapun jenis-jenis sukuk. Yang pertama, sukuk ijarah merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah. Yang kedua, sukuk mudharabah, yakni sukuk yang diterbitkan dengan akad mudharabah. Yang ketiga, sukuk musyarakah, yakni sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian musyarakah. Dan yang keempat, sukuk istisna, yakni sukuk yang diterbitkan akad istisna. Penerbitan sukuk dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, book building, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga. Yang kedua, metode lelang, adalah metode penerbitan dan penjualan surat berharga yang diikuti oleh peserta lelang dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan atau penawaran pembelian non-kompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya. Dan yang ketiga, private placement adalah salah satu metode penerbitan surat berharga di mana kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga dilakukan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati bersama. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk. Obligor, pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran pokok serta imbal hasil sukuk yang diterbitkan. SPV, badan hukum yang didirikan khusus untuk menerbitkan sukuk. Investor, pemegang sukuk yang memiliki hak kepentingan atas underlying aset melalui SPV. Syariah advisor, pihak yang memberikan fatwa terhadap prinsip-prinsip syariah atas sukuk yang diterbitkan. Wali amanat, pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk sesuai dengan yang diperjanjikan. Mengenai risiko dalam obligasi syariah, bisa dilihat dalam layar berikut. Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam obligasi syariah, bisa dilihat dalam layar berikut. Pada prinsipnya, antara obligasi syariah dan konvensional sebenarnya memiliki kemiripan loh, namun ada 3 pokok yang mendasari perbedaan dari obligasi syariah. Yang pertama, penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga. Yang kedua, adanya underlying transaction. Dan ketiga, akad antara para pihak yang disusun pastinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mengenai karakteristik dari obligasi syariah, bisa dilihat dalam layar berikut. Mengenai mekanisme transaksi dari obligasi syariah ini didasarkan atas konsep-konsep syariah yang mana keuntungannya dibagi atas bagi hasil atau revenue sharing. Dan kemudian untuk pelaksanaan pembagian hasilnya ini dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya dan harus bebas dari unsur-unsur non-halal. Dalam pelaksanaan transaksinya pun ini langsung diawasi oleh DPS atau tenaga ahli syariah yang ditunjuk langsung oleh DSN MUI. Dan kemudian apabila perusahaan melakukan kelalaian, maka perusahaan wajib untuk mengembalikan dana dari investor dan kemudian membuat surat pengakuan utang. Dan apabila emiten membuat kelalaian, maka investor dapat menarik dananya. Dan masalah terkait bagaimana kepemilikan dari obligasi syariah ini dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai dengan akad perjanjian sebelumnya. Wih, kelasku. Baik, untuk pertemuan kali ini di kelas hukum perbankan, kita akan membahas mengenai obligasi syariah. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu obligasi syariah? Izin menjawab, Ibu.